Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita masih di tema 2, bermain di lingkunganku. Untuk subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran yang ke-6. Kalian perhatikan di sini ada bacaan berjudul Menunggangi Gajah. Jadi ceritanya di sini nanti bercerita Benny dan teman-teman pergi ke kebun binatang. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah, penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa menundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Jadi itu cerita dari Benny dan teman-teman saat menunggangi gajah. Ya, di sana didampingi atau sudah dipandu oleh pemandu di kebun binatang yang bertugas mengurus gajah. Kita akan belajar mengetahui makna kata dari bacaan tadi. Nah, sekarang kita cari tahu makna kata yang ada dalam bacaan menunggangi gajah tadi. Nah, di sini ada beberapa kata yang perlu kalian ketahui maknanya. Yang pertama ada kata menunggangi. Itu artinya menaiki, jadi naik gajah tadi. Yang nomor 2, sewa adalah meminjam sesuatu. Yang ketiga, pemandu, di sini orang yang memandu atau memimpin. Kemudian ada lagi di sini ada kata menekuk, itu tadi melipat benda. Kalau gajah tadi menekuk ya, menekuk kakinya. Kemudian aba-aba di sini kata perintah dalam baris berbaris atau gerak badan. Jadi diberi aba-aba tadi perintah. Tradisional itu menurut kebiasaan atau adat. Tali pelana yaitu tali yang mengikat tempat duduk penunggang kuda, itu disebut tali pelana. Kemudian ada lagi pijakan, di sini untuk tempat menginjak, itu namanya pijakan. Ada lagi di sini torso, yaitu badan atau batang tubuh tanpa lengan dan kaki, itu namanya torso. Kemudian ada lagi kekang. Kekang di sini adalah tali untuk pengendalian kuda atau untuk mengendalikan kudanya, itu disebut kekang. Itu beberapa makna dari kata yang ada dalam bacaan menunggangi gajah tadi ya. Yang pertama ada pertanyaan, bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana manfaatnya? Manfaatnya jelas di tempat wisata itu akan terjaga kebersihan dan keamanannya kalau kita menjaga atau mematuhi aturan yang berlaku. Nomor 2, bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Akibatnya maka akan terjadi kerusuhan, tidak terjaga kebersihannya, tidak terjaga keamanannya karena kita berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di tempat wisata. Jadi itu pentingnya kita mematuhi aturan dimanapun kita berada. Nah, kalau untuk subtema 4 ini khususnya di tempat wisata. Nomor 3, bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang kalau aturan di rumah itu manfaatnya banyak ya. Jadi kehidupan kita bisa menjadi lebih teratur, bisa lebih
disiplin karena kita mematuhi aturan yang ada di rumah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah? Sama seperti halnya tidak mematuhi aturan di tempat wisata atau tempat manapun ya, maka kehidupan menjadi tidak teratur. Kehidupan menjadi berantakan. Dalam artian di sini kita tidak memegang aturan atau tidak mematuhi aturan yang ada, maka akan jadi rusuh atau berantakan. Benny, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Tanya Udin. Benny menjawab, banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Jadi jumlahnya sama. Kandangnya ada 4, kijangnya ada 48. Biar sama banyak ada 12 setiap kandangnya. Contoh yang pertama, dari sini 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik. Kita membagi dengan 3 bilangan ya. Seperti pembelajaran sebelumnya, kita kerjakan yang awal dulu. 16 dibagi 8. Nah, 16 dibagi 8 berapa? Kita kerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai ketemu jawaban 0. 16 kita kurangi 8 masih 8. 8 kita kurangi 8 sudah habis 0. Berapa kali pengurangannya? 2 kali. Berarti jawabannya 16 dibagi 8 adalah 2. 2 kita letakkan di titik-titik yang pertama karena itu hasil 16 dibagi 8. Kita bagi dengan bilangan yang ketiga yaitu 2. 2 dibagi 2. Kalian masih ingat bilangan itu sendiri apabila dibagi dengan bilangan itu sendiri? Maka jawabannya atau hasilnya adalah ya 1. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Itu untuk hasil pembagian dari 16 dibagi 8 dibagi 2. Maka jawabannya adalah 1. Ada lagi contoh yang kedua, di sini 33 dibagi 11 dibagi 3 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan berapa? Kita hitung dulu yang pertama 33 dibagi 11. Kita kurangi 33 dikurangi 11 masih ada 22. 22 kita kurangi lagi 11 masih ada berapa? Masih ada 11. Kita kurangi lagi 11 dikurangi 11 sudah habis ya 0. Pengurangannya berapa kali? Ada 3. Berarti jawabannya 33 dibagi 11 sama dengan 3. Nah, berarti di sini kita tulis angka 3, kemudian dibagi bilangan yang ketiga adalah 3. 3 dibagi 3 1. Anak-anak, ini untuk pembelajaran yang ke-6. Sampai bertemu di tema 3 ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.